Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kita bertemu kembali di mata kuliah Strategi dan Media Pembelajaran. Berbeda dengan materi-materi sebelumnya atau tayangan-tayangan video sebelumnya, kali ini saya akan menjawab berbagai pertanyaan yang muncul di kolom komentar. Karena begitu banyaknya, jadi saya buat sesi sendiri dalam sebuah video. Oke, mari kita mulai dengan pertanyaan pertama, yaitu dari Nabil Skibagis. Izin bertanya, Pak. Pertanyaan ini berasal dari ibu saya yang kebetulan seorang dosen di Mercu Buana. Setelah menyimak penjelasan Bapak, saya memahami bahwa saat ini proses belajar mengajar sudah semakin mudah dengan kecanggihan teknologi. Namun, tentu saja juga terdapat kelemahan seperti sinyal atau keterbatasan kuota mengingat mahasiswa masih terbatas biaya kuota dari orang tua. Lalu, bagaimana jika menyikapi sebagai seorang guru atau dosen jika terjadi hal di atas, sehingga mahasiswa tidak dapat call atau video call ya, tidak dapat melakukan video call, video conference seperti Zoom, kemudian Webex dan lain sebagainya. Bagaimana sikap kita sebagai guru atau dosen sementara kita harus tetap profesional? Menarik sekali pertanyaan dari Nabil Skibagis. Sebenarnya bukan pertanyaan dari dia ya, tapi pertanyaan dari ibunya. Oke. Salam buat ibu dari Nabil Skibagis. Begini, kita harus sadari dulu bahwa tugas kita sebagai guru atau sebagai dosen tentunya ya. Sebagai dosen itu terkait 3 hal. Yang pertama mengajar, kedua meneliti, yang ketiga adalah pengabdian. Guru pun demikian, namun masih kurang begitu kuat sosialisasinya dibanding dosen. Dan sistem yang ada di dosen itu begitu kuat dibanding di guru, karena guru lebih cenderung mendidiknya yang lebih dominan. Kalau di dosen itu lebih kepada perkuliahan atau mengajar dan menelitinya yang lebih dominan. Nah, dalam hal perkuliahan atau mengajar, ada kewajiban kita sebagai guru atau pendidik atau dosen ya, dalam merencanakan pembelajaran pertama. Perencanaan pembelajaran itu bukan hanya terkait dengan tujuan pembelajaran, indikator maupun pencapaian-pencapaian secara akademis. Namun, di sana juga ada yang namanya bahan ajar, metode pembelajaran atau model atau strategi ya. Ini biasanya gabung jadi satu di dalam sebuah RPS kalau di kampus, RPP kalau di sekolah. Dan kemudian ada bahan ajar, ada media pembelajaran. Yang paling inti sebenarnya kita harus sudah menyiapkan konten pembelajarannya, atau dalam hal ini kalau digital ya, dalam era digital mungkin dalam berbentuk e-modul atau modul fisik yang kemudian dielektronikan dulu, baru kita kembangkan seperti konten pembelajaran yang lalu kita sudah pelajari. Artinya dengan adanya bahan ajar atau konten pembelajaran ini kan hanya tergantung dari cara penyampaiannya saja. Kalau kondisinya seperti ini, bahan ajar itu kan bisa berbentuk cetak, bisa berbentuk digital atau elektronik, bisa berbentuk video seperti ini, di delivery melalui video. Itu kan hanya media saja. Intinya, jika sudah ada konten pembelajaran, sudah ada modulnya, itu akan sangat mudah. Keterbatasan-keterbatasan itu justru tantangan bagi kita seorang guru. Seperti yang pernah saya tanyakan, bagaimana Anda diminta untuk ngajar di pedalaman atau di daerah 3T? Jika di situ ada Pak Pos, gunakan pos. Jika di sana ada internetnya belum nyambung, gunakan modul cetak. Modul cetak kemudian di delivery. Siapa yang kira-kira dalam waktu seminggu sekali atau 2 minggu sekali datang ke kota? Atau kalau kita harus datang ke sana, kita harus datang ke sana, kita bawa modul cetak itu sejumlah siswa atau setengah dari siswa atau 1/4 dari jumlah siswa, kita delivery kepada siswa-siswa tersebut, kita buat kelompok-kelompok kecil di dalamnya. Lalu bagaimana Pak dengan social distancing semacam ini? Social distancing semacam ini mau tidak mau harus menggunakan digital misalnya. Digital kan nggak mesti online secara video call atau video conference ya.
Bisa juga dengan video pembelajaran seperti ini. Artinya mahasiswa dapat mengakses video ini kapan saja. Sekarang begitu banyak yang gratisan, misalnya YouTube, gratisan yang tengah malam, seperti jam 12 malam sampai jam 5 pagi. Nah, itu kan bisa digunakan. Oleh karena itu, tidak harus dengan video conference, dengan video-video pembelajaran semacam ini. Dan video pembelajaran semacam ini nggak sulit membuatnya. Cukup bermodalkan HP dan headset, mic seperti ini, atau mic yang bawaan dari handphone, itu sudah bisa. Di sini dosennya yang harus kreatif dulu, kemudian mahasiswanya juga harus memahami, harus aktif. Jika dosennya nggak membuat sesuatu terobosan, dan si mahasiswanya juga nggak mencoba untuk aktif, mencari, membuka, atau mengorbankan jam tidurnya, dibalik misalnya. Oke, kita 7:30 habis isya kita tidur. Jam 12, jam 1 kita bangun untuk nonton video dari dosen tersebut. Karena ada kuota gratisan misalnya. Nah, itu penting ya. Jadi kita harus kreatif sekreatif mungkin lah. Yang berikutnya dari Wina Ahmada. Pak, izin bertanya dan menanggapi, Pak. Pembuatan konten seperti ini telah Bapak jelaskan pada video. Mungkin akan dirasa mudah dilakukan untuk daerah-daerah terfasilitasi. Nah, ini agak relate nih dengan pertanyaan dari Nabilski tadi. Tapi bagaimana dengan daerah tertinggal, Pak? Yang banyak sekali keterbatasan, seperti keterbatasan alat, keterbatasan pengetahuan, kemajuan teknologi, atau bahkan keterbatasan sinyal. Itu tadi. Kita tahu di sana ada daerah tertinggal. Dari mana kita tahu? Pasti ada yang pernah ke sana, dan pasti ada yang secara reguler ke sana. Jika kita memang tidak bisa mendelivery dengan media pembelajaran video semacam ini atau dengan conference, buat modul cetaknya. Itu gunanya konten pembelajaran, itu gunanya modul pembelajaran atau bahan ajar. Jadi pembelajaran itu bisa di mana saja, kapan saja. Programnya sudah kita buat. Ada struktur kurikulum, ada program tahunan, protah ya. Ada program semesteran, promes. Ada juga program mingguan, yaitu berbentuk RPP. Di RPP itu sangat lengkap. Pertama ada tujuan pembelajaran, kemudian ada indikator, ada materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran turunkan jadi modul, turunkan jadi bahan ajar yang konten pembelajaran seperti video kali ini, atau yang sudah saya lakukan ya, yang sudah saya buat. Sangat banyak, sangat bisa difasilitasi. Jadi bukan alasan karena daerah terpencil segala macam. Saya pernah mengusulkan sebuah model ya pembelajaran ketika waktu itu posisinya di Kepulauan Riau, Natuna. Nah, di Natuna itu 70% bahkan 90%-nya laut. Kepulauan Riau. Lalu bagaimana mengakses ke ujung Natuna sana? Ya gunakan modul, gunakan konten-konten pembelajaran yang cetak. Kemudian di sana kita berdayakan yang ada di sana. Apa? Ada laut. Ada laut, bangun pembangkit listrik tenaga ombak, tenaga angin. Galang donasi untuk membuat koneksi internet yang satelit, fasilitasi di sana. Sehingga ketika ada pembelajaran di Tanjung Pinang misalnya, Tanjung Pinang waktu itu kalau nggak salah kepala dinasnya, saya ketemu dengan kepala dinasnya Pak Yatim. Pak Yatim, halo, kalau nonton video saya. Jadi kalau ada pembelajaran di Tanjung Pinang bisa diakses di Natuna secara live, atau direkam kemudian dikirim ke sana. Siswa jadi nggak ketinggalan. Yang penting kata kuncinya itu konten pembelajarannya tersampaikan, baik itu melalui cetak, melalui elektronik. Kalau misalnya elektronik nggak bisa, melalui cetak, bawa, pasti ada yang keluar masuk daerah tersebut. Kalau nggak bisa dengan cetak karena mahal misalnya, gunakan elektronik, gunakan video, gunakan CD, direkam dalam CD, bawa di sana alat perekamnya, alat TV-nya, penyiarnya, setel rame-rame, tonton rame-rame. Banyak kok. Atau sekarang TVRI sudah hampir seluruh Indonesia ya. Nah, itu kan bisa.
Tapi kan permasalahannya kalau mata kuliah mahasiswa S1 ini kan sangat spesifik program studinya, dan mahasiswanya ya sedikit-sedikit begitu ya. Oleh karena itu dibutuhkan terobosan-terobosan tadi. Banyak kok kita bisa kasih solusi. Yang berikutnya dari Nizar Ali. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak Arthur, videonya keren. Izin bertanya. Makasih Nizar. Menanggapi video ini, apakah menurut Bapak pelajaran e-learning yang dilakukan oleh negara Turki di mana platform belajar online dari pemerintah melalui stasiun televisi dan Menteri Pendidikan turut andil mengajar dalam stasiun televisi tersebut? Maksudnya gimana nih? Dan Menteri Pendidikan pun turut andil. Oh, Menteri Pendidikannya turut andil. Bahkan dalam mata pelajaran praktek seperti senam juga diberikan video pembelajaran melalui stasiun televisi. Menurut Bapak, apakah ini salah satu pembelajaran yang efektif di tengah pandemi? Salah satunya iya, kalau ditanya salah satunya iya, dan kita sudah melaksanakan. Bukan hanya dari tahun-tahun belakangan ini ketika pandemi ini. Tahun 80-an, tahun 70-an Anda bisa cek, Anda bisa tanya kepada orang tua Anda, kepada kakek Anda. Ada yang namanya Televisi Pendidikan Indonesia, ada yang namanya TVRI. Hampir semuanya itu mempunyai satu segmen khusus untuk pembelajaran, untuk konten-konten pembelajaran. Jadi itu bukan suatu hal yang baru. Ini udah lama. Namun, acara-acara televisi itu kan seringkali dibajak oleh sinetron-sinetron yang justru kontraproduktif, justru berkebalikan dengan semangat mendidik dari para pendidik. Kita harus mencoba membuat konten-konten yang positif dan mempromosikan. Masa sinetron yang isinya ya mohon maaf ya, banyak maksiat, kemudian banyak perilaku tidak terpuji, kemudian umpatan-umpatan, itu laku di pasaran, promosi gila-gilaan. Masa kita yang pendidikan, yang isinya ilmu, kita nggak berani untuk promosi besar-besaran, untuk promosi gila-gilaan, untuk kasih tahu bahwa ini loh konten bagus, ini loh kita harus nonton, ini kita harus begini loh. Promosi besar-besaran. Paling nggak dengan saudara, dengan tetangga, dengan orang tua, dengan adik, kakak, cucu, dan lain sebagainya. Kita harus berani, harus gagah berani melakukan promosi-promosi terhadap ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya, Adelia Hasanah Putri. Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam. Ingin menanggapi materi Bapak. Di dalam virtual learning masih belum terlalu efektif dalam keterampilan produktif, sikap penerapan seperti mata kuliah praktek. Oke, ini mata kuliah praktek nih ya. Tadi sama yang Nizar senam. Lalu saya ingin bertanya, bagaimanakah dengan kondisi seperti ini mata kuliah praktek dapat berjalan dengan efektif walaupun virtual learning konten pembelajaran seharusnya diberikan? Praktek keterampilan psikomotor itu terkait dengan alat. Terkait sekali dengan alat, terkait dengan kelengkapan. Workshop itu pasti workshop, namanya workshop bengkel kerja. Pasti di sana ada alat. Permasalahannya terkadang kita masuk suatu program studi, kita nggak siap dengan alat-alat yang harus digunakan. Walaupun kita berusaha mempersiapkan, seringkali itu alatnya lebih mahal dan sangat mahal. Oleh karena itu, memang akan lebih baik, akan lebih efektif dibuat sebuah video tutorial dulu, bagaimana cara mempraktekkan itu, kemudian satu persatu, misalnya social distancing, kapasitas dari lab ada 10. Kalau 10, ya berarti per hari jangan lebih dari 3 saat ini, 3 anak. Setelah mahasiswa menonton video tutorial yang dibuat guru atau dosen di YouTube misalnya atau di televisi, mereka diberikan kesempatan praktek, tapi per hari tidak boleh lebih dari 3 orang misalnya. Nah, ini kan jauh lebih efektif dibanding workshop itu benar-benar tertutup. Karena workshop itu kan pasti ada flow udaranya, aliran udaranya. Beda dengan lab. Lab seringkali itu semua tertutup. Artinya di dalamnya AC dan udaranya berputar di situ saja. Kalau workshop biasanya dia harus ada matahari masuk, ada udara lebih mengalir. Saya pikir cukup memungkinkan kalau saat ini workshop boleh dibuka, tapi per hari maksimum misalnya 3 untuk satu sesi. Jadi sehari ada 2 sesi, pagi 3, siang 3. Sudah selesai sampai di situ. Untuk mempraktekkan apa yang sudah ada di video pembelajaran. Saya pikir itu jauh lebih masuk akal dibanding di close sama sekali.
kita juga bingung mau berbuat apa, kita nggak bisa berbuat apa-apa, tapi kita tetap harus menyelesaikan tugas-tugas pembelajaran atau tugas-tugas praktek. Selanjutnya Elizabeth, Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam. Sebelumnya saya sangat berterima kasih atas video pembelajaran yang Bapak berikan. Yo, sama-sama. Izin bertanya Pak, untuk konten pembelajaran dengan presentasi, banyak sekali mahasiswa yang terkadang penyajiannya lewat presentasi terlalu monoton. Kadang bahkan bisa membosankan saat dipresentasikan. Apa yang ingin saya tanyakan? Yang saya ingin tanyakan, apakah dari Bapak sendiri ada saran atau masukan? Bagaimana cara penyajian materi presentasi yang baik dan tentunya menarik, mengingat tidak semua mahasiswa pintar dalam menyajikan materi presentasi dan masih banyak asal mengerjakan karena juga bingung bagaimana menyusun materi yang sesuai dengan saat presentasi. Sekian Pak pertanyaan saya. ATM. Amati, tiru, modifikasi. Atau ambil, kalau misalnya Pak ngamati kurang, ambil aja udah. Ambil, tiru, modifikasi. Pak plagiasi dong. Jika Anda mencantumkan itu dan Anda parafrase dalam tanda kutip, Anda parafrase konten-konten itu bukan plagiasi. Anda terinspirasi, Anda mengambil referensi. Itu gunanya referensi. Seringkali kita mengabaikan referensi, padahal referensi itu sangat penting untuk dasar kita berpijak ke selanjutnya. Ya. Seperti video saya di konten pembelajaran itu punyanya Pak Cepi, kemudian saya modifikasi dan beliau sudah merestui, nggak ada masalah toh. Itu sudah saya contohkan bahwa modifikasi itu bukan plagiasi selama referensinya jelas dan kita tuliskan sumbernya. Nabi, Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam. Izin untuk bertanya, sekarang banyak game simulator yang beredar. Ini penting nih, menarik nih. Contohnya work simulator. Apakah video gameplay dari game tersebut dapat dijadikan media pembelajaran? Di game tersebut kita bisa menstimulasikan kegiatan praktek tanpa harus memperagakan langsung melainkan melalui gameplay dari game tersebut. Game sudah lama sebenarnya bisa digunakan menjadi media pembelajaran. Pak, masuk apa itu Pak? Masuk video. Game itu asalnya video game. Video game kemudian dibuat interaktif. Jadi kita kasih respon, kita kasih stimulus, kemudian direspon. Kita kasih stimulus, kemudian direspon. Jadi itu sebenarnya video game. Bisa banget. Lihat di beberapa penelitian saya, bahkan komik pun saya buat jadi media pembelajaran. Komik. Game apalagi? Karena dia interaktif. Sekarang banyak kok media-media pembelajaran interaktif, tapi tidak seinteraktif game. Maka memang penting untuk pendidikan ini mengenal yang namanya coding, itu penting. Terutama coding dalam memodifikasi atau memanipulasi media pembelajaran. Tadi praktek nggak bisa dilakukan. Tapi memang namanya praktek dengan game dengan praktek dengan langsung itu berbeda ya. Feel-nya berbeda, rules-nya, step-stepnya juga tentu akan berbeda, psikologisnya berbeda dan lain sebagainya. Jadi mungkin ya itu bisa lah ya. Anggasita Ruby Hugo, Hugo nih. Saya setuju dengan 7 konten yang Bapak jelaskan karena terbukti beberapa konten telah digunakan. Oke, terima kasih. Dan itu lebih dapat dimengerti karena Bapak tampil dalam video untuk menjelaskan. Oke, itu juga masukan dari mahasiswa meminta untuk saya tampil di video. Jadi bukan hanya suaranya saja dan presentasi. Oke. Bukan berarti video yang sebelumnya tidak dimengerti, namun jika hanya teks dan audio termasuk monoton dan siswa tidak terlalu menarik untuk mendengarkannya. Oke. Saya ikuti saran dari mahasiswa, kritik mahasiswa, saya ikuti. Terima kasih penjelasannya. Oh, hanya menanggapi. Yo, sama-sama Hugo, terima kasih atas responnya. Pita, izin menanggapi Pak, menurut saya pembelajaran online ini belum sepenuhnya cocok diterapkan di Indonesia, namun tetap harus ada kombinasi antara pembelajaran online dan konvensional seperti di kelas. Oke, blended learning ya, seperti yang kemarin saya sudah jelaskan. Karena menurut saya karakter orang Indonesia masih lebih cenderung menyukai konten yang tidak berkaitan dengan materi di mata kuliah ataupun mata pelajaran. Bisa dilihat jauhnya perbedaan jumlah viewers antara kontennya game dengan hiburan dibanding video konten pembelajaran. Oke, itu benar. Segala sesuatu yang mengasihkan, yang mengeksplorasi nafsu itu akan jauh lebih mengasihkan untuk manusia, akan viewersnya lebih banyak, subscribernya lebih banyak. Tapi bukan alasan kita untuk berhenti membuat video-video seperti ini, pembelajaran semacam ini,
Karena paling tidak kita sudah melakukan sesuatu, dan apabila nanti kawan-kawan kita yang masih bermain game, ingin belajar, mereka tahu harus kemana. Saya juga dulu gamers, dari tahun 2001 sampai tahun 2012. Saya gamers. Jadi 11 tahun saya bermain game. Tapi di saat yang bersamaan itu saya buat melatih cara belajar, melatih kemampuan berbahasa Inggris, kemampuan interaksi dan lain sebagainya. Jadi nggak selamanya game itu buruk juga ya. Maka dari itu mungkin perlu diadakan diskusi bagaimana cara yang tepat pembelajaran online untuk mendapatkan hasil yang maksimum, seperti bagaimana caranya, apa yang bisa membuat mahasiswa tertarik dan menyertai pembelajaran online. Dan konten Bapak ini sangat baik menurut saya. Saya merasakan seperti belajar di kelas. Sekian, terima kasih. Seperti belajar di kelas tapi bisa makan, bisa ngopi ya, bisa tidur-tiduran, rebahan ya. Memang pendidikan harus berevolusi, mengikuti perkembangan zaman. Dia nggak bisa stuck di situ aja. Ada kritik bahwa dari tahun 60-an, tahun 50-an, tahun 40-an pembelajaran selalu terkungkung dalam ruang kelas. Sedangkan game itu sudah berkembang dari mulai game permainan dampu, tokadal dan lain sebagainya ya, sampai sekarang sudah Mobile Legend, PUBG, Free Fire dan lain sebagainya yang digital minded. Kenapa pembelajaran nggak digital minded? Pembelajaran kelas itu tetap nggak bisa digantikan. Sampai kapanpun pembelajaran kelas nggak bisa digantikan. Tapi permasalahannya seberapa banyak? Pembelajaran kelas satu semester itu cukup 4, 5, sampai 6 kali paling banyak lah. Selebihnya bisa online seperti ini, bisa discovery. Karena intinya pembelajaran S1 terutama kan akademisnya yang dimunculkan. Bukan praktikalnya, akademisnya, kemampuan berpikir, kognitifnya. Bagaimana dia menulis, bagaimana dia berteori, bagaimana dia mengusulkan sebuah ide-ide baru. Itu yang minta oleh S1 gitu ya. Jadi terima kasih Pita Sekar Putri ya. Next, Muhammad Nurdin, bagaimana Pak? Terima kasih Pak, izin menanggapi, jika guru membuat suatu konten pembelajaran dengan menggunakan animasi menurut saya tidak terlalu efektif, karena animasi terkadang membuat bingung para peserta didik, dan bagaimana cara agar para peserta didik bisa membuat konten pembelajaran lebih bagus selain sudah mengikuti mekanisme produksi konten pembelajaran. Animasi ada yang plus minus, semua media pembelajaran plus minus. Ada yang baik, ada yang kurang, ada yang cocok, ada yang enggak. Kurang bisa jadi karena enggak cocok. Ya toh? Oke. Artinya ya enggak bisa samaratakan. Contoh nih ya, pembelajaran misalnya praktek batu beton. Anda menggunakan animasi media pembelajarannya. Kalau pembelajarannya seperti kondisi saat ini mungkin dibilang cocok-cocok saja. Tapi pada kondisi normal nggak cocok. Media pembelajarannya langsung turun, pakai alat peraga, bukan pakai media lagi, tapi pakai alat peraga, pakai alat yang sesungguhnya. Nggak cocok. Tapi misalnya pembelajaran mekanika teknik menggunakan animasi akan jauh lebih efektif. Karena apa? Gaya nggak bisa dilihat. Maka yang paling penting dengan animasi itu sebenarnya yang objek-objeknya abstrak. Tapi dia bukan kemampuan berlatih berpikir ya. Seperti matematika itu kan kemampuan berlatih berpikir. Fisika itu harus pakai animasi harusnya. Karena gaya nggak kelihatan. Usaha, coba. Yang kayak gimana sih usaha? Bisa kelihatan nggak? Tapi kalau dibuat animasinya itu kan jauh lebih menarik. Mekanika, daya, power misalnya, kan nggak bisa dihitung, nggak bisa kelihatan. Dihitung bisa tapi nggak kelihatan, nggak bisa. Selanjutnya, Olivia. Oh ya tadi, makasih Nurdin. Ya, Olivia Pak, terima kasih izin bertanya, untuk video pembelajaran Bapak ini kalau ditinjau dari konten pembelajaran telah memuat 5 hal ya, kecuali animasi dan grafis. Tapi apakah slide PPT dalam video Bapak masuk ke dalam konten pembelajaran, presentasi, atau konten pembelajaran infografis?
Nah, kalau ada yang di pojok-pojok seperti ini gitu ya, itu juga masuk dalam presentasi karena saya mendelivery konten, tapi juga saya direct dengan adanya presentasi. Nah, oke, makasih Olivia. Doni, Ramanda, izin bertanya Pak, bagaimana proses pembelajaran atau PJJ menjadi lebih menarik dan menyesuaikan situasi yang ada mahasiswa sehingga dapat mendeskripsikan prinsip, konsep, proses, atau prosedur yang bersifat abstrak dan tidak lengkap menjadi lebih jelas dan lengkap. Tadi udah saya jelaskan ya, Doni, bahwa PJJ itu tadi tergantung situasi kondisinya juga. PJJ itu kan nggak selalu dengan online, nggak selalu dengan internet, nggak selalu dengan YouTube atau video conference. PJJ itu bisa juga dengan radio misalnya, dengan podcast, suara kita delivery, atau dengan modul cetak, bisa juga kan? Jabar Hadi, saya mau bertanya sekaligus menanggapi video pembelajaran ini Pak, mengenai 7 konten pembelajaran yang dibahas oleh Bapak kan termasuk umum, bukan untuk siswa atau mahasiswa normal saja. Lalu bagaimana dengan difabel? Oke, penting nih, bagus nih. Seperti kurang dalam 7 konten, apakah ditambahkan menyesuaikan situasi dan kondisi? Betul sekali, untuk teman-teman yang berkebutuhan khusus atau difabel, memang konten pembelajarannya khusus. Saya tahu, tapi karena saya tidak pernah ada di dalam sekolah luar biasa atau kalangan teman-teman difabel, jadi saya nggak bisa jawab bagaimana konten pembelajaran difabel. Tapi paling tidak dari konten 7 konten itu bisa kelihatan bahwa nanti misalnya presentasinya kan nggak mungkin presentasi kepada tunanetra, presentasi PPT gitu kan nggak mungkin. Pasti dengan braille. Nah, kalau tunanetra berarti kan dominan dengan audionya, kemudian teks dan presentasi dirubah menjadi braille, gitu ya. Begitu juga infografis, hyperlink dan lain sebagainya. Tapi yang jelas indera peraba, perasa ya, kemudian dengan indera audio pasti itu akan jauh lebih dominan. Begitu juga jika tunarungu pasti akan lebih visual daripada auditorinya. Oke, selesai pertanyaan dari Anda, semua sudah saya jawab. Mudah-mudahan bisa sedikit mengobati rasa penasaran Anda ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Kalau misalnya terlalu banyak, saya akan buatkan video lagi. Tapi kalau 1-2, saya akan jawab secara langsung. Oke, sekian dulu video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih.